Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Fufu. Dan saya Richard Tebo pastinya. Oke, welcome back to Rumpot. Apa sih itu Rumpot? Gue sampai sekarang masih belum tahu. Rumpotcast. Podcast. Nggak usah ikut yang di belakang. Ini bukan narasumber ya, oke? Iya, bener. Oke. Apa sih Rumpot itu sebenarnya? Gue sudah berapa episode bergabung gitu, masih belum tahu loh. Ayo coba di belakang Rumpotcast itu apa? Kita kan syutingnya di dalam ruangan nih. Oh iya, di dalam Ruangan. 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 Podcast itu kan yang memberikan edukasi malah. Enggak, podcast. Artinya podcast kan. Ya, mungkin gue udah mulai agak sedikit paham dengan Rumpot gitu. Rumpotcast gitu kan. Berarti podcast di dalam ruangan. Iya. Gitu. Kita berbicara sesuatu hal yang ada di luar ruangan pasti dong. Iya dong. Iya dong. Pasti dong. Pasti dong. Jadi malam ini mau bahas apa nih? Gue lagi nggak usah bahas lah udah. Jangan gitu. Kasihan yang nonton. Iya kasihan yang nonton. Bingung dong. Enggak sih, gue masih ini aja sih, kan gue udah lama udah berapa bulan balik ke Jakarta ya. Dan kita tanpa disadari sebenarnya ada punya sama-sama background yang sama nih. Apa? Jogja. Pasti nggak asing kan dengan kata itu. Nggak asing. Jogja. Karena gue beberapa bulan ini kan gue tinggal di Jogja selama 3 tahun gitu kan. Sampai akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Kenapa? Gitu. Karena saya masalah keuangan sebenarnya, financial secure gitu kan. Jadi saya harus memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Gitu. Tapi banyak banget hal-hal yang gue kangenin dari kota itu. Termasuk salah satunya adalah kebudayaan. Oh, kirain pantai ya udah. Enggak dong, gitu pantai enggak aja. dong. Kebudayaan dan apa ya? Karena di sana itu kan keraton banget ya. Iya benar. Iya kan. Jadi unggah-ungguhnya tuh masih monggo gitu, dan sama tetangga tuh kalau lewat tuh pasti sopan ya. Sopan dong, monggo. Iya Mas, monggo. Itu kalau di depan rumah itu ada kali 17 kali monggo. Monggo ada. Ya mau gimana, mau ada tradisi. Iya, gitu. tradisi di sana gitu. Karena memang kan ya di sana masih memegang teguh tentang keratonan gitu. Toto kromo gitu. Nah, terus di balik megahnya bukan megah apa ya? Di balik etniknya Jogja, keunikannya di Jogja di itu kota itu. Tapi sebenarnya nih ada loh bukan nuansa ya, apa loh? Kayak kalau kita bersinggungan dengan mereka nih. Balik lagi yang kemarin dong. Iya dong, kita bersinggungan dengan mereka nih. Ya karena pasti kayak gitu. Mau dimanapun kita pasti bersinggungan. Kalau kemarin kita bahas kota, sekarang yang kita bahas nih si keraton ini nih. Kerajaan. Oke. Masuk dong. Masuk dong. Bridging panjang-panjang, setupnya panjang-panjang, ujung-ujungnya ini. Punchline-nya di sini kerajaan. Emang di situ kok nyarinya gitu. Situ. Iya, tapi kita punya info nih buat para sahabat Rumpot tentang kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Nusantara. Gue nggak bilang Indonesia, di Nusantara. Karena kalau bahasa Nusantara tuh kayak lebih kayak wow banget gitu. Iya kan? Oke, benar. Iya kan? Benar. Iya. Nggak usah banyak ngomong dah. Kasian loh. Gue mau ngomong lagi. Jangan, kasian yang nungguin. Oke, fine. Informasi yang pertama akan disampaikan oleh ibu produser kita. Yang sekaligus host. Gak usah disebut dong itu ya. Oh iya, oke, fine. Kalau disebut, sebut aja semua sekalian. Oke. Yang pertama ini ada kerajaan gaib Pulau Mas. Pulau Mas. Pulau itu dari kata pulau, emas itu dari emas. Iya. Berarti emas yang membentuk pulau. Pulau yang emas. Pulau yang emas. Gak usah dibalik. Ini maksudnya gimana nih? Bang, sutradara tolong. Dibalik doang loh kata-kata gua. Nah, kalau misal kita bahas tentang Pulau Mas ini nih ya, itu posisi tempatnya itu ada di Indramayu. Oh, Tahu? Indra
sama Bayu. Nggak usah digituin dulu ya. Oke, next. Gak apa-apa, saya silent kali ini. Oke. Karena berbagai legenda menarik dalamnya nih. Salah satunya ada kerajaan gaib Pulau Mas. Pernah dengar nggak? Belum, jujur aja. Kalau yang ini belum. Kerajaan gaib Pulau Mas ini terletak di Kampung Pulau Mas, Desa Cantigisawah, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Oh, kita start dari Jawa Barat. Iya, dari Jawa Barat nih sekarang. Nah, kalau kita lihat pakai mata kepala kita sendiri nih, yang bukan anak indigo nih, kayak kita nih orang biasa, kayak gitu. Itu yang kita lihat cuma rawa-rawa aja. Oh, iya. Jadi kerajaannya itu ada di atas rawa mungkin ya? Mungkin. Oh, mungkin. Bisa jadi. Bisa. Nah, tapi kalau misalkan anak indigo, ngelihatnya itu sebuah kerajaan yang dilapisi oleh emas. Wah, lagi-lagi ya. Lagi-lagi uang. Gue kalau bicara emas kenapa ke uang gitu? Karena harta yang paling berharga adalah emas. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya kerajaan Pulau Mas ini dipimpin oleh Raja Jin nih, yang sangat sakti bernama Raden Werdinata. Oh, oke. Namanya Werdinata. Raden, harus ada Raden. Oh, Raden, iya Raden. Raden Werdinata. Nah, dalam menjalankan pemerintahannya ini dia didampingi oleh Mahapati bernama Jongkara. Dan Panglima Kalasrenggi. Namanya agak-agak ini ya, agak-agak ribet ya. Agak ribet tuh, kayak saya akan ngelirik. Namanya emang ribet, benar. Nah, Raden Werdinata ini terkenal sangat sakti. Dan punya kekuatan yang kuat lah dibanding raja-raja jin yang ada di Indonesia. Dan dia tuh menguasai wilayah alam gaib. Itu alam gaib bumi sama alam gaib di bawah laut. Wow, gimana tuh? Jadi di atas laut dan di bawah laut? Iya, benar. Oh. Di bumi sama di laut. Gimana? Laut itu di bumi kan? Iya. Ini gimana nih? Saudara, tolong. Lagi-lagi. Tanah dan air. Gitu. Kisah legenda kerajaan gaib Pulau Mas ini berawal dari kisah seorang Raden Arya Wiralodra. Yang mengembara ditemani sama tangan kanannya nih, bernama Ki Tinggil. Wah, agak ini ya. Agak nyerempet-nyerempet ya. Ki Tinggil. Nyerempetnya kemana? Nggak usah dilanjut, nanti daripada gua ngejorok kan. Nah, Raden Arya ini sama Ki Tinggil ini berasal dari wilayah Jawa Tengah. Nah, ini kan kerajaannya Jawa Barat, tapi dia dari Jawa Tengah. Imigran. Kok imigran? Ya itulah. Imigrasi. Oke, next. Dan dia ini memiliki tugas untuk membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk dan mendirikan sebuah kerajaan. Tugasnya dia tuh. Nah, singkat cerita, setelah dia menemukan letak nih dari kerajaan yang mau dia dibangun tuh, mau dia bangun. Si Raden Arya ini langsung membuka lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan tuh. Dan wilayah itu merupakan sebuah hutan belantara yang katanya sangat angker. Dipenuhi sama makhluk-makhluk astral, termasuk raja-raja jin yang ada di situ. Dan salah satunya adalah Raden Werdinata. Oh, yang tadi. Iya, raja jin tadi. Iya. Nah, karena melihat tingkah si Raden Arya ini nih yang mau ngebabat hutan itu kan, jadi semua raja jin itu pada marah kan, karena tempatnya kan mau dihancurin. Iya. Nggak terima dong, sama si Raden Werdinata juga nggak terima tuh sama tingkahnya si Raden Arya. Arya siapa? Arya Wiralodra. Bagus. Ngetes lu. Oke, lanjut. Asalnya mereka ini, ya itu balik lagi ngerasa tempatnya itu kan pengen dirusak. Dan si Raden Arya itu nggak ada izin nih buat ngebabat hutannya itu ke para jin yang ada di situ. Main asal babat aja gitu. Iya. Nggak pakai izin. Nggak pakai surat izin penebangan hutan. Nggak ada. Belum ada zaman situ. Belum ada. Belum ada MPR DPR. Iya. Aduh. Oke. Jangan lanjut. Iya. Nah, akhirnya
para jin itu memerintahkan pasukannya untuk menghentikan si Raden Arya. Oh, biar nggak babat lagi ya. Nah, tapi usaha mereka tuh sia-sia karena ya itu kan Raden Arya kan sakti, kuat, dan dia mempunyai pusaka bernama Cakra Undaksan. Cakra Undaksan. Cakra Undaksan. Nah, makanya tuh si Raden Arya nggak bisa dikalahkan sama raja-raja jin yang ada di situ. Oh, kalah sama pusaka ya? Kalah sama pusaka. Iya, kadang memang pusaka itu tuh punya pengaruh besar. Kadang pusaka juga ada isinya. Isinya jin juga. Iya, berarti jinnya paling kuat tuh. Jinnya lebih kuat daripada raja-raja jin yang ada di situ. Iya, Raja Wiradanata. Nah, setelah pasukan berserta panglima-panglima jin itu dilumpuhkan nih, akhirnya sama si Raden Arya. Setrup? Enggak dong. Kenapa gue nyeletuk ya? Nah, akhirnya para jin itu langsung rajanya yang turun tangan langsung. Tadinya kan pasukannya. Oh, tadi pasukannya. Terus sekarang rajanya langsung nih yang turun tangan untuk melawan si Raden Arya dan Ki Tinggil. Tapi ternyata gagal lagi, kalah lagi dia. Dan menyisakan Raden Jin Wiradinata sama si Raden Arya. Tinggal 2 aja tuh. Si Ki Tinggil juga kalah. Ki Tinggil kalah? Kalah. Berarti tinggal si Raja Jin, Raden Wiradinata sama Raden Arya. Iya, dan dua-duanya ini raja. Raja. Berarti raja ketemu raja. Raja ketemu raja. Nah, ternyata perang tuh dia berdua. Perangnya itu selama 11 bulan. Perang tuh 11 tarung bulan. Loh. Kalau perang tuh banyak ada pasukan. Kalau satu lawan satu bertarung. Iya, bertarung. Berdua. Kalau di catur mis tuh. Nggak ngerti mau catur. Waduh, saudara ensam. Udah lanjut ah. Iya. Nah, di situ dia bukan dia sih, mereka tuh ngadu kesaktiannya tuh. Saling adu kuat-kuatan tuh. Dan akhirnya selama 11 bulan, akhirnya peperangan itu dihentikan sama salah satu jin bernama Kalacungkring. Muncul tokoh baru. Muncul tokoh baru. Nah, si Raja Jin Kalacungkring ini takut nih kalau misalkan pertarungan itu melibatkan Ki Sidum. Baru lagi. Tahu Ki Sidum siapa? Nggak tahu. Iya, nggak tahu siapa sih. Anak Betawi kan? Iya, bukan. Bukan. Sidum itu anak Betawi. Oke, lanjut. Nah, Ki Sidum ini merupakan salah satu leluhurnya si Raden Wiralodra. Oh, ternyata leluhurnya, dan dia berasal dari kerajaan Pajajaran. Oke, I see. Akhirnya mulai tersambung ini ya. Satu demi satu ya, puzzle-nya. Teka-tekinya ya. Nah, ternyata si Ki Sidum ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Dia mampu menghancurkan alam gaib dalam sekejap. Thanos. Set. Hilang. Salah gak gue? Gue kan salah. Iya kan benar. Iya begitu. Sekejap hilang. Keren gak? Wow. Ternyata emang dari dulu udah ada Thanos. Iya benar. Tapi namanya Ki Sidum. Ki Sidum. Anak Betawi. Sidum. Aduh capek banget gue. Kita lagi ngomong sejarah, jangan bercanda. Iya. Nah, kalau misalkan si Ki Sidum ini ikut terlibat dalam pertarungan mereka berdua, maka kerajaan jin di sepanjang Sungai Cimanuk akan dihancurkan tuh dengan gampangnya sama si Ki Sidum. Ki Sidum. Dan mereka takut tuh kalau misalkan Ki Sidum tuh ikut terlibat kan. Makanya tuh mereka damailah akhirnya. Dan mereka membuat perjanjian biar nggak saling itu bertarung lagi. Biar akur lah ya. Biar akur, biar Ki Sidum kagak dateng dah istilahnya. Iya, gitu. Benar. Jadi mereka inilah ya, kayak berbagi perjanjian gitu lah ya. Nah, langsung lah si Ki Tinggil sama Raden Arya tuh minta maaf karena udah menghancurkan, membabat hutannya si raja-raja jin yang ada di situ. Akhirnya mereka minta maaf gitu. Nah, setelah
mereka sepakat nih, keduanya ya udah saling menghormati, menjaga wilayah kekuasaannya masing-masing tanpa ada saling gesekan di antara mereka. Iya. Ujung-ujungnya damai lah. Damai lah. Udah, ujung-ujungnya damai. Iya benar juga. Iya. Ternyata saat itu si Raja Jin-Werdinata ini mempunyai niat baik nih dengan bermaksud untuk menjalin hubungan persaudaraan nih antara si Raden Arya sama si Raja Jin itu. Niatnya tersebut sambut baik nih sama si Raden Arya, tapi dia nggak nerima kalau saudaranya itu nggak seiman. Oh iya. Jadi langsung lah tuh si Raja Jin itu masuk ke agamanya ini Raden Arya. Jadilah dia jin muslim. Oh, ini gitu. mu'alaf lah ya. Jadi jin mu'alaf ya. Ya bisa dong. Oh iya bisa juga. Bisa dong jin mu'alaf dong. Iya benar-benar. Jin kafir aja ada? Iya benar. Iya benar. Iya langsung ya. Oke. Nah hubungan mereka tuh semakin baik hingga akhirnya mereka gotong royong buat membangun kerajaan. Terus pas bangun kerajaan itu dibangun sama pasukan-pasukannya mereka tuh jin-jinnya itu selama 3 bulan untuk membangun kerajaan. Kerajaan yang asli atau kerajaan gaib? Oh kerajaan gaibnya. Nah setelah kerajaannya jadi, si Raden Arya ini diangkat menjadi pemimpin sekaligus penguasa di wilayah tersebut. Nah, masyarakat Raja Jin ini dan rakyat Raden Arya akhirnya hidup rukun dan berdampingan satu sama lain. Seperti itu. Lanjut lagi? Lanjut. Oke. Udah mulai ngantuk kayaknya Ibu Produser. Ibu Produser ini mendayu aja. Saya lagi baca mulai terbawa nih. Baca dongeng ya? Iya, kayak baca dongeng. Ngantuk nih. Lanjut ya. Oke. Nah, Raja Jin ini dan penghuni kerajaan Pulau Mas itu berjanji nggak akan ganggu atau ngebantu masyarakatnya si Raden Wiralodra itu tuh. Mau ekonominya atau apalah segala macam lah. Makanannya atau apa nggak bakal dibantu. Oh, gitu. Kayak ibaratnya kayak mau orang-orang mau berbuat yang tidak baik kayak pesugihan kayak gitu, nggak dilayanin sama jin-jin yang ada di situ. Sebenarnya nggak dilayanin. Iya. Tapi semakin berjalannya waktu, sampai goyang nih, sofa nih, sampai goyang. Akhirnya tuh bantuan itu mulai bergeser nih maksudnya nih. Iya. Jadi banyak orang-orang yang menginginkan kekayaan dengan jalan pintas dan mengunjungi kerajaan gaib. Karena mereka tahu kerajaan itu mempunyai harta karun emas. Balik lagi itu. Paling besar di Nusantara. Tapi emas itu bisa dibawa pulang? Bisa. Wah. Tapi ada perjanjiannya. Oh iya, ya semacam pesugihan gitu ya. Nah perjanjiannya itu adalah dia akan dijadikan budak kerajaan Pulau Mas hingga kiamat. Star. Iya. Batu, ngangkatin batu. Kan kalau dulu begitu ya, gambaran budak tuh kayak gitu. Iya itu, tapi sampai kiamat. Iya. Nggak ini sih kalau nggak make sense ya. Iya, enggak maksudnya sampai kiamat jadi budak. Iya. Iya. Ya udah resikonya dia yang mau kaya dengan cepat, tapi ya kan ikut pesugihannya itu perjanjiannya jadi budak lo mau apa enggak gitu. Berarti terus gimana caranya dia jadi budak tapi kaya? Berarti budak yang kaya. Iya. Kan kalau dia mati kaya, dia jadi budak. Dia jadi kaya dengan syarat dia jadi budak. Iya. Sedangkan budak itu tidak kaya. Gimana nih? Kan bingung nggak? Selama hidup dia bakal jadi kaya. Pas mati jadi budak. Kayak gitu sampai kiamat. Iya. Make sense. Akhirnya make sense gitu. Keren. Keren kan? Nah, tapi dari setup, maksudnya dari cerita yang panjang itu, gue tertarik sama pesugihannya. Iya. Tertarik sama satu cerita yang tadi bagian cerita ketika Raja Arya Wilodra sama Raja Jin Raden Wiradinata itu mereka bertarung one by one bertarung. Nah Arya Wilodra dia punya pusaka yang isinya pasti jin. Iya.
Nah, ini Raja Jin Jin nggak punya Raden apa-apa. itu, dia punya, ya mungkin dia punya pusaka yang isinya raja manusia. Weh, karena sekarang manusia udah kayak jin ya. Oke, lanjut ya. Tapi gini, kalau kita tadi di bridgingnya itu kan kita berbicara tentang Yogyakarta. Dan sudah menjadi informasi yang bukan tabu lagi bahwa ada kerajaan besar di atas laut yang berdampingan dengan keraton Yogyakarta. Iya, benar. Itu adalah kerajaan di kerajaan di pantai selatan. Oh, ini yang kedua nih berarti ya. Yang kedua dong. Oke. Jadi ada kerajaan gaib di Laut Selatan yang pasti kalau disebut itu tuh semua orang, oh dia. Oh itu. Oh ini. Doro. Iya. Oh. Adalah kerajaannya Nyi Roro Kidul yang biasa kita tahu dan kita dengar lah. Orang awam pun juga udah pasti tahu. Udah pasti tahu lah ya. Nyi Roro Kidul cantik, bergaun atau berkebaya hijau dengan warna identik hijau. Terus kerajaannya itu berdampingan dengan dua kerajaan lain. Satu kerajaan manusia, satu kerajaan jin lain. Dia berdampingan dengan Keraton Yogyakarta yang merupakan kerajaan manusia dan kerajaan Gunung Merapi. Iya. Jadi dia tuh satu garis lurus, satu garis imajiner namanya tuh. Gitu. Nah, tapi kerajaan ini nih, kerajaan Laut Selatan ini, itu konon dia tuh mencari pasukannya itu dari bangsa manusia. Oh, malah nyari dari bangsa manusia bukan dari jin ya? Ya mungkin ada dari kelompok-kelompok jin, tapi ada juga dari bangsa manusia. Kayak misalkan rumor yang beredar gitu, orang-orang yang tenggelam di laut itu dijadikan pasukannya dari si Nyi Roro Kidul ini, gitu. Nah di kerajaan Laut Selatan ini, itu sebenarnya itu dipimpin sama salah seorang ratu. Jadi namanya itu sebutannya ya, bukan nama gelarnya, Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Dia itu merupakan roh suci, bisa dibilang roh suci kali ya. Dia tuh keturunan salah satu keturunan dewa dewi gitu kan. Jadi dia merupakan kayak ibaratnya tuh dia perwujudan rohnya dari kerajaan itu. Gitu. Nah berbeda dengan Nyi Roro Kidul nih. Beda nih berarti. Beda. Banyak orang menyamakan dengan Nyi Roro Kidul dengan Ratu Kidul nih, Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Kedua itu berbeda. Nah, Nyi Roro Kidul itu dia merupakan ya banyak informasi yang beredar gitu, dia merupakan putri dari salah satu kerajaan di Sunda gitu. Ya mungkin kita akan bahas lebih dalam lagi soal Nyi Roro Kidul ini kan. Dan dia tuh juga sebenarnya punya nama. Ada yang sering kita dengar tuh namanya Putri Kadita. Kalau Nyi Roro Kidulnya sendiri gitu. Ada tuh di Mobile Legend. Ada di Mobile Legend gitu. Apa ininya? Apa? Buka ininya apa? Ini loh tagline-nya apa? Apa tagline-nya kalau Putri Kadita? Lupa. Samudra luas. Oh iya, benar-benar tahu ya. Iya. Jadi Nyi Roro Kidul ini dengan kata lain merupakan bawahannya dari Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul gitu. Jadi kalau Nyi Roro Kidul ini itu manusia yang akhirnya menjadi jin gitu. Kalau dalam bahasa simpelnya disebut siluman. Oh, gitu. Berarti awalnya dia manusia. Manusia jin. Jadi siluman itu kan adalah campuran setengah manusia dengan setengah jin. Sebenarnya bukan campuran, jadi kayak perpaduan antara manusia dan jin. Dan rata-rata itu mereka yang manusia kemudian moksa atau berubah menjadi jin. Udah gitu. Menetap menjadi jin udah ya. Udah 100%. Menjadi. Iya. Gitu. Nggak akan bisa balik lagi jadi manusia. Nggak akan bisa balik lagi jadi manusia. Cuma kalau yang berinteraksi dengan manusia terutama di daerah
pantai selatan, itu tuh Nyi Roro Kidulnya. Oh, bukan si Sri Ratu Kidul itu. Bukan Sri Ratu Kidul, karena tidak ada yang tahu seperti apa Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul ini, gitu. Kalau yang digambarkan ada lukisannya, terus sampai ada hotel yang dikhususkan untuk ruangan dia, itu si Nyi Roro Kidul. Gitu. Dan ada lagi sebenarnya, dan di kerajaan itu ada lagi bawahan langsung dari Nyi Roro Kidul, namanya Nyi Blorong. Oh, gitu. Yang kemarin udah dibahas ya. Yang pesugihan kemarin dibahas gitu. Nah, kalau dengan Ratu Kidul itu tidak pesugihan gitu. Oh, nggak ada pesugihan Ratu Kastanya Kidul. beda lah, kelasnya beda. Dia terlalu gendorong. Oh, ya udah high class dia mah. Iya gitu. Jadi yang kalaupun ya dia berurusannya bukan sama rakyat-rakyat jelata semacam kita. Kita rakyat jelata bukan apa-apa gitu. Dia bukan rakyat, kita hanya rakyat jelata, jadi nggak mungkin lah. Dia ingin bertemu dengan kita. Pasti dengan kalangan raja-raja juga, gitulah. Nah, tadi kan disebut juga tuh, dia tuh berkaitan dengan satu garis lurus dengan Keraton Yogyakarta dan Kerajaan Gunung Merapi, yang merupakan kerajaan Gunung Merapi ini dipimpin oleh Eyang Merapi sendiri, gitu. Nah, ini secara filosofis nih, Yogyakarta itu bisa juga disebut sebagai garis tegak hayal sebutannya di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat gitu. Jadi sebutan lainnya itu garis tegak hayal. Tegak hayal. Tegak hayal. Nah, ini memang sudah garis imajiner ini, garis lurus ini memang sudah didesain itu untuk sama keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, untuk bisa jadi satu garis lurus dengan kedua kerajaan jin itu. Oh, biar langsung ketemu gitu kali ya? Iya, jadi ibaratnya dia merupakan kayak semacam gerbangnya gitu loh. Di kerajaan keraton ini? Keraton ini dia sebagai gerbang. Jadi dari laut kidul, laut selatan, nah itu dia gerbangnya, kayak gerbang pelataran kayak gitu untuk masuk ke kerajaan Gunung Merapi. Begitu juga sebaliknya. Kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau bahasa kitanya, dia tuh sebagai penghubung. Gitu. Karena Jogja itu, kalau kita bicara tentang Jogja, yang diingat oleh masyarakat luas adalah pantai dan gunung. Iya. Sudah pasti. Dan Merapi dan Parangtritis. Ya, pantai selatan lah. Kayak gitu. Terus kan tadi keraton ini, keratonnya itu dia ada di pantai Parangkusumo. Keratonnya itu kan Jogja. Ininya nih bangunannya lah ibaratnya. Nah, dia halaman depannya nih, itu dia ada di pantai Karanghawu, tau nggak lu? Gimana tuh? Karanghawu tuh di Banten. Jauh ya? Jauh memang. Kita ke Jogja aja dari sini naik kereta 8 jam. Iya, ini kerajaan bos. Ya, tapi bos itu gede banget, bos. Iya, memang itu. Jadi memang makanya si Nyi Roro Kidul ini itu menguasai pantai selatan gitu. Pantai selatan itu kan dari ujung ini nih, dari ujung Jogja. Jawa nih, Jawa bawah nih, itu sampai ke sana kan disebut pantai selatan gitu. Jauh banget ya. Iya. Itu kalau misalkan kita dari halamannya ke sana naik kereta loh. Ya, yang enggak gitulah. ya ada juga sih. Maksudnya, ya kan ada pekerjaannya sendiri, ada warganya sendiri, nggak usah harus bolak-balik halaman kayak ini gak? HT. Bos, Ratu mau ke sana nih, Bos. Tolong jaga-jaga. Iya. Tapi memang make sense gitu. Pasti ada alat komunikasi yang canggih sih mereka. Iyalah, pasti kan. Kalau enggak nggak mungkin bisa tahu. Wah, ini Ratu mau datang, gitu. Gitulah pokoknya. Jadi Karanghawu itu jadi kayak semacam alun-alun utaranya lah. Itu alun-alunnya tuh. Alun-alunnya di situ. Baru alun-alun. Baru alun-alun tuh. Apalagi tahu sendiri kan alun-alun segede gitu. Kerajaannya gimana? Bangunannya. Gitu. Nah itu baru halaman depan tuh. Ada lagi? Ada lagi halaman belakang. Di mana? Halaman belakangnya itu ada di Banyuwangi Blambangan namanya. Lebih ke arah iya, pokoknya lebih ke arah Bali, Pulau Bali. Iya. Pokoknya emang dari ujung sampai ujung gitu. Itu halaman belakangnya tuh. Nah, yang gue bingung kalau mau ke kamar mandi tuh. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi ruang makannya di Jogja, kamar mandinya Banyuwangi. Jauh banget. Ya kan
kalau bangunan-bangunan dulu kan kamar mandi di luar ya. Biasa Iya, di benar. halaman belakang kan. Iya benar juga ya. Jambannya di luar, Iya ya, benar agak juga. jauh juga. Iya benar juga. Ya, Capek juga ya. ya gitulah. Jadi memang ya jangan kita samakan dengan kerajaan yang ada yang kasat mata gitu. Karena memang kerajaan ini nggak kasat mata dan pasti pasukan dan rakyatnya itu lebih banyak daripada kita. Iya pasti banyak kan dari ujung ke ujung. Iya, itu baru satu kerajaan loh ya. Iya. Belum ada kerajaan-kerajaan gaib lain di daerahnya masing-masing di laut gitu. juga lagi. Nah, kalau di kerajaan Laut Selatan itu sebenarnya memberikan apa ya? Kayak semacam energi positif juga untuk masyarakat sekitar gitu. Dan nggak banyak nggak jarang nih banyak ritual-ritual di bulan-bulan tertentu seperti kayak tahu ada namanya larung sesaji, sedekah laut maupun sedekah bumi. Jadi tuh sesajinya yang ditaruh ke laut. Iya, dihanyutkan ke laut. Saya gitu. kan orang Jogja tahu. Iya, saya lama tinggal di Jogja. Iya kan? Kan kita satu frekuensi sebenarnya. Iya benar-benar. Cuma otaknya agak otaknya nyebrang gitu. Nah, terus juga pasti nih udah pada umum larangan untuk kita kalau main ke Laut Selatan. Nggak boleh pakai baju hijau. Wah, benar. Oke. Terus apa lagi? Nggak tahu itu doang baru. Nah, emang ada lagi? Ada lagi. Apa? Hijau sama kuning. Bukan kuning. Apa dong? Pokoknya bukan cuma baju lah. Oh, bukan hanya baju aja. Bukan cuma baju. Kan tadi bilang nggak boleh pakai baju hijau. Bukan cuma baju, tapi ornamen. Oh, ornamen. Ornamen. Jadi apapun yang berhubungan dengan warna hijau gitu. Karena pernah gue punya satu pengalaman, gue main ke pantai, kecil aja ya sedikit buat informasi. Jadi gue main ke satu pantai dan gue nggak ada yang pakai baju hijau satu. Gue sama anak-anak kan waktu itu. Nah, tapi ada satu warna hijau. Apa? Bola. Bolanya warna hijau. Bola karet ya, bola angin lah. Bukan bola tendang, bola angin dia agak besar gitu. Biasa dimainin sama anak-anak gitu. Dan itu warnanya hijau. Dan entah kenapa bola itu hilang terbawa arus gitu. Hilang terbawa arus. Ya, itu kalau masuk ke cocokologi ya, cuma ya mau tidak mau, percaya tidak percaya, ya begitu yang terjadi gitu. Sedangkan kita nggak ada yang pakai baju warna hijau, cuma bola itu aja hijau. Jadi semua ornamen yang kita bawa saat ke pantai itu nggak ada warna hijau, kecuali bola itu. Dan bola itu aja yang kebawa arus dan nggak tahu kemana. Gitu. Karena kenapa? Karena hijau itu identik sama Nyi Roro Kidul. Oh iya. Karena dia kan bajunya hijau. Iya, kebayanya hijau, elegan gitu, hijau dan emas terutama. Hijau dan kuning gitu. Dan seperti biasa ya, karena baik Raja-Raja Jin gitu atau Nyi Roro Kidul sendiri tidak suka warnanya tuh kayak diikutin oleh bangsa manusia. Oh, nggak suka disaingi. Tidak suka tersaingi, ya entah disaingi atau diikuti. Jadi seolah-olah kayak dia tuh bangsa kita juga gitu. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi kayak menggambarkan hal itulah pokoknya. Ya itulah maksudnya kalau kita bicara sebenarnya kalau kita bicara kerajaan Laut Selatan tuh bakal panjang lebar sih. Satu episode juga nggak bakal habis karena ada silsilahnya, ada literaturnya, ada literasi yang banyak sekali menceritakan tentang kerajaan Laut Selatan ini, terutama keterkaitan kerajaan Laut Selatan dengan keraton Jogja dan keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Gunung Merapi, kayak gitu. Nanti kita bakalan bahas. Oke, kita bahas. Oke. Dari Laut Jawa kita ke Masa Lembo. Masa Lembo? Masa gitu? Nah, kalau kita ngebahas tentang Masa Lembo nih, pernah tahu nggak Masa Lembo itu pernah ada kejadian apa gitu di Masa Ada Lembo? filmnya Masa Lembo. Oke. Tapi pernah tahu nggak ada kejadian apa gitu di Masa Lembo? Sebenarnya tahu. Tapi bagian Anda. Oh iya. Gak mau ini bantuin ya. Iya, tapi bagian Anda. Oke. Kita bahas ya sekarang. Oke, kita bahas sekarang. Nah, jadi ternyata di Masa Lembo ini pernah terjadi kejadian yang tragis. Peristiwa terburuk. Iya. Jadi ada salah satu kapal penumpang lah, KMP.
Tampomas II pada tahun 27 Januari 1981. Dia kebakar, terus tenggelam, terus pelayarannya di Tanjung Priok Makassar nih. Dan lebih dari 432 orang lah tewas. Dari 1.000 lebih penumpang. Ya, memang saat itu tuh kejadiannya menggemparkan banget ya, sampai ada diabadikan dengan lagunya, salah satu lagu Om Iwan Fals dengan lagu Tampomas gitu. Nah itulah. Ya termasuk yang menjadi duka bagi dunia pelayaran Indonesia lah saat itu. Ya itu, nah kejadian itu terjadinya ya itu di Masalembo. Nah, Masalembo ini salah satu kecamatan di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Nah, secara geografis nih, Kepulauan Masalembo ini memiliki 4 pulau. Yang pertama itu ada Pulau Masalembonya sendiri. Terus yang kedua ada Pulau Masakumbing. Terus yang ketiga ada Pulau Keramaian. Dan ada lagi nih, pulau yang nggak ditempatin. Yang 3 itu ditempatin manusia. Manusia. Yang ini sepi nih, nggak ada orang sama sekali. Itu namanya Pulau Kambing. Nah, selain kejadian tenggelamnya kapal yang tadi itu yang kita bahas. Apa? KMP Tampomas II. Tampomas II. 27 Januari. Iya, terima kasih. Iya, oke, next. Ternyata ada lagi nih kecelakaan yang tragis juga. Tapi pesawat. Oh iya. Tahu? Adam Air. Iya. Buat saya tahu tapi saya lempar. Iya, oke. Nah, ternyata kejadian ini terjadi pada tanggal 1 Januari 2007. Nah, itu pesawat Adam Air nomor penerbangan 574. Serem tuh kejadiannya tuh. Ya, termasuk sedih. Yang heboh juga sih, karena ya termasuk menjadi banyak juga kan, maksudnya seluruh penumpang kapal ya otomatis kan, pesawat kan ya otomatis kan meninggal dunia. Gitu. Jenazahnya sampai nggak bisa ditemui. Nah, udah hancur, sampai pesawat-pesawatnya hancur. Iya. Nah, turut berduka walaupun udah lama buat keluarga-keluarga. Nah, ternyata nggak hanya itu aja nih. Di tahun itu kan di tahun 2007 tuh Januari. Ada juga nih di tahun 2007 juga. Yang pertama itu ada kapal muatan Mutiara Indah. Pada tahun 19 Juli 2007 dia tenggelam juga. Kedua ada kapal Fajar Mas. Itu tanggal 27 Juli 2007. Dan yang terakhir ada KMP Mutiara Sentosa, itu tanggal 19 Mei 2007. Oke. Kalau kita ngebahas dari sisi legenda nih soal Masalembo, banyak masyarakat yang percaya bahwa perairan Masalembo ini adalah sebuah kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Lagi-lagi terbesar ya. Laut Selatan ya. Tadi Laut Selatan. Ini Masalembo. Nah, dan dihuni oleh siluman-siluman dan para raja jin yang ada di situ. Dan perairan Masalembo ini dikuasai oleh Ratu Malaka namanya. Dia itu ibu dari suku-suku laut yang ada di situ. Ibu. Kalau selatan ibunya tadi Sri. Oh, ini Sri Gusti Kanjeng Roro Kidul. Ratu Kidul. Ratu Malaka. Oh, Ratu Malaka. Iya. Ibaratnya dia penguasanya di sana. Penguasanya. Iya. Nah, makanya warga sekitar Masalembo ini meyakini bahwa siapapun nih yang mau ngelewatin perairan Masalembo, dia harus salam, terus minta izin sama penghuni Laut Selatan. Terus kadang juga ada yang ngasih sesajen juga. Oh, kayak yang tadi ya, kayak dianyutin sesajinya gitu. Kayak gitu, buat minta izin lah buat lewat kayak gitu. Nah, ternyata di perairan Masalembo ini sering muncul ada gelembung garis putih. Oh, muncul. Iya. Gitu. Dan kalau garis itu muncul, itu merupakan tanda bahwa kawasan tersebut lagi nggak boleh dilewatin.
Iya, suka ramai juga di TikTok tuh. Iya, Iya. iya benar ada garis gitu Iya, ya. ada garis, terus Nggak boleh dilewatin. nggak boleh dilewatin. Gitu. Nah, katanya garis itu adalah lintasan sakral si Ratu Malaka itu. Oh, dia lagi lewat. Lagi lewat, gitu. Kita udah dari Masa Lembo, udah dari Laut Selatan. Terus yang pertama tadi apa kita bahas? Pulau Mas. Pulau Mas. Pulau Mas. Ada lagi gak nih? Masih ada sebenarnya. Oh, masih ada. Agak jauh apa makin mendekat ke Jakarta? Sebenarnya makin mendekat ke Jakarta. Gitu. Jadi kalau tadi gue bicara cerita tentang Laut Selatan, masih ada yang di atas nih, Laut Utara. Wih. Utara Selatan. Okay. Orang-orang cuma tahu orang-orang rata-rata nih tahunya itu Ratu Selatan, kerajaan di Laut Selatan dengan ikoniknya Nyi Roro Kidul. Tapi mereka nggak tahu siapa sih yang menguasai Laut Utara. Oke, siapa ya? Pasti nggak ada yang tahu. Kalau ada yang tahu komen di bawah. Jadi di Laut Utara ini sebenarnya itu ada sebuah kerajaannya. Entah itu sebuah kerajaan atau itu kayak semacam peradaban, kita bisa bilang peradaban gitu. Dan ikon di utara ini, di pantai utara ini itu sosok Dewi Lanjar. Oke, Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Nah, Dewi Lanjar ini sebenarnya Lanjar itu tuh kalau bahasa Jawa tuh dia tuh orang wanita yang sudah menikah terus kalau cewek tuh, kalau cowok kan duda. Oh, jendes. Jendes. Oh, makanya Dewi Lanjar itu jendes. Jendes tapi yang belum punya anak. Oh, gitu. Iya, jendes yang belum punya anak. Jendes nggak punya anak. Iya. Tapi Dewi Lanjar nih sosok yang benar-benar cantik ya. Maksudnya sosok yang kalau dia hidup di dunia manusia itu bakal jadi idol. Girl band. Aja udah bukan girl band lagi, pokoknya dia sosok bakal jadi idol gitu. Dan bisa dibilang tuh kayak parasnya, cantiknya tuh bisa bersaing dengan Nyi Roro Kidul gitu. Oh, saking cantiknya ya. Iya, kayak gitu. Nah, tapi meskipun sama-sama cantik nih, sebenarnya mereka tuh punya punya satu garis temu. Oh, pernah ketemu malahan. Satu garis temu, iya. Nah, jadi ketika nama aslinya Dewi Lanjar ini ada salah satu versi yang menyebutkan nama asli Dewi Lanjar ini Dewi Rara Kuning. Oh, gitu. Rara Kuning ya. Jadi dia baru menikah sama suaminya, terus karena di situ di pantai utara itu pekerjaannya rata-rata adalah nelayan. Jadi suaminya pergilah ngelaut gitu. Nah, terus nggak kunjung kembali nih. Padahal baru kawin lagi anget-angetnya. Nah, dia nih konon dia merasa si Dewi Lanjar ini, Rara Kuning ini, itu tuh ngerasa sedih nih, sedih terus-terusan lah pokoknya. Ditinggal suaminya. Pokoknya singkat cerita, dia sampai akhirnya dia bertapa di pantai selatan gitu. Dia bertapa di pantai selatan, terus dia akhirnya bertemu dengan Nyi Roro Kidul gitu. Jadi pokoknya singkat cerita, si Dewi Rara Kuning ini bertemu dengan Nyi Roro Kidul dari sarannya ada salah satu nih. Jadi ketika dia menyusuri Sungai Opak, dia tuh bertemu sama Raja Mataram, Panembahan Senopati bersama dengan Mahapati Singaranu yang lagi bertapa. Jadi bertapanya itu dia ngelihat si Panembahan Senopati sama Mahapati Singaranu ini dia lagi bertapa di atas air. Oh, gitu. Ngapung. Kalau ngambang di udara. Kalau air ngapung. Iya, ngapung. Benar-benar. Istilah begitu harusnya istilah umum. Iya, saya salah. Gitu. Nah, akhirnya dia cerita, terus akhirnya sama mereka, kemudian disarankanlah untuk kayak ibaratnya bertapa atau kalau bahasa kitanya berserah diri di pantai selatan, sampai akhirnya bertemu
dengan Nyi Roro Kidul. Ratu Kidul gitu. Bertemunya dengan Ratu Kidul apa Nyi Roro Kidul? Nah itu dia yang masih menjadi kayak sebenarnya menjadi polemik juga sih ya. Karena ini kan bisa dibilang konon ya, nggak dibalik konon. Iya. Ya, jadi versi-versinya ini sebenarnya itu tuh ada versi yang berbeda-beda gitu. Jadi ada beberapa versi dengan berbagai sumber gitu. Karena kan setiap orang punya penglihatan yang berbeda gitu. Penglihatan gaib yang berbeda. Kalau nih, tapi ya kalau kita bicaranya ketemunya sama Nyi Roro Kidul, kalau ketemu sama Nyi Roro Kidul nih ya, berarti dia menjadi bawahannya langsung si Nyi Roro Kidul. Berarti ibaratnya si Ratu Pantai Utara ini itu masih ada di bawah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Tapi kalau dia bertemunya dengan Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul, berarti posisinya dia sama dengan Nyi Roro Kidul. Gitu. Jadi ibaratnya kerajaan di Ratu Utara dan di Pantai Utara dengan Pantai Selatan itu sebenarnya sama gitu. Ibaratnya setara gitu. Dengan dua orang, dua makhluk, dua siluman, dua jin yang punya tingkat ibaratnya kesaktian yang sama, ibaratnya satu guru lah gitu. Kalau memang bertemunya dengan Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul gitu. Jadi ya ibaratnya 11-12 lah gitu. Benar-benar. Ya kayak gitu. Nah lokasinya ini, lokasi yang disebut kerajaan Pantai Utara Dewi Lanjar ini, itu ada di Pantai Selamaran, Pekalongan. Pekalongan. Ya, Pekalongan. Dan itu berhubungan dengan kampung saya. Pekalongan, kota batik. Gurunya samudra. Kan salah kan? Untuknya salah. Tahu kan lagunya itu. Terus dia kan lokasinya itu ada di Selamaran, dari Pantai Selamaran, Pekalongan. Nah, ada juga sumber atau rumor yang berkembang di masyarakat itu si Dewi Lanjar ini itu kayak dia itu ikoniknya sebuah peradaban yang ada di situ. Entah itu kota, entah itu negara, atau entah itu kerajaan. Karena belum masih simpang siur itu antara kerajaan, kota, atau negara dalam situ. Yang pasti Dewi Lanjar ini merupakan ikoniknya tempat itu, kerajaan disitulah ikoniknya gitu. Nah, di lokasi ini nih, di lokasi kerajaan Pantai Utara ini, itu sebenarnya Dewi Lanjar itu dia kayak mempekerjakan orang-orang dari dunia manusia, iya dari dunia manusia untuk bekerja di dunia gaib itu. Tapi bisa pulang? Bisa pulang. Jadi pulang pergi. Nah, tapi si orang ini nggak boleh bilang kalau dia kerja di kerajaannya gaib ini, Dewi Lanjar gitu. Jadi memang sebenarnya ini tuh kayak kota yang bisa diseberangin dengan maksud dan tujuan tertentu sih. Jadi kerja di sana. Jadi memang ini ada beberapa sumber dan cerita yang tersebar di sana ya. Itu memang ada yang bekerja di tempatnya Dewi Lanjar ini. Memang ada yang bekerja di sana, jadi pulang pergi gitu kan. Bahkan ekstrimnya ada rumor kalau yang mereka itu bekerja di pabrik batiknya Dewi Lanjar. Jadi Dewi Lanjar punya pabrik batik di kerajaannya itu. Iya sekarang gini, pakaian dari mana mereka kan? Batik kan kalau kita lihat sih kayak Nyi Roro Kidul dia pakai kebaya, dia pakai. Masa beli di Dewi Lanjar? Iya, mungkin ada hubungan bisnis antara mereka berdua iya juga gitu. Sih. Ya gitulah. Jadi intinya bahwa kesaksian Dewi Lanjar ini itu sebenarnya tuh marak di Pantai Utara, terutama di Pekalongan. Karena gue sendiri orang Pekalongan dan banyak rumor menyebutkan tentang Dewi Lanjar. Bahkan ada rumor bad ya, rumor yang jelek gitu, bahwa Dewi Lanjar itu bisa melakukan pesugihan dengan mengorbankan bayi gitu. Tapi gue tidak setuju dengan statement itu, cerita itu gitu. Karena ya pasti Dewi Lanjar ini kan sosoknya, momoknya itu kan dia
sama kayak Nyi Roro Kidul yang ibaratnya berwibawa apa, pasti kalaupun ada yang kayak gitu, itu pasti ada antek-anteknya yang menyalahgunakan kesempatan. Iya, seperti kayak kalau di Laut Selatan ada Nyi Blorong. Nyi Blorong inilah yang memanfaatkan, jahat ya, dia sosok jahat nih. Sebenarnya bukan sosok jahat gitu kan. Cuma dia ini punya sisi jahat gitu. Kalau sosok jahat berarti dia ya benar-benar jahat gitu kan. Sedangkan momoknya si Ratu Kidul, dia merupakan orang makhluk yang bijaksana lah. Gitu, wanita yang bijaksana, yang berwibawa gitu. Nah, kalau ini dia punya sisi jahatnya, sisi gelap lah, si Nyi Blorong ini. Nah, mungkin pasti ada yang mengaku-ngaku atau orang salah tangkap kalau dia Dewi Lanjar. Gitu. Sebenarnya ini cerita dari bokap gue juga ya, cerita dari bokap gue. Mungkin gue pengen ngasih informasi sedikit soal Dewi Lanjar dan Kerajaan Laut Pantai Utara ini gitu. Bokap gue kan termasuk orang yang dalam tanda kutip dia suka banget sama sejarah gitu. Sampai akhirnya bokap gue pernah kok dia bertapa pengen bertemu sama Dewi Lanjar di Pantai Utara gitu. Bokap gue tuh dia pernah cerita ya, dia pernah mencoba dia bilang, ya mungkin keisengan masa muda kali ya, mencoba untuk kayak semacam bertapa terus pengen membuktikan ingin ketemu Dewi Lanjar gitu. Nah, ada cerita yang sebenarnya menarik perhatian gua, kesinambungan antara Kerajaan Pantai Utara dengan Alas Roban gitu. Karena Alas Roban itu kan masih di daerah Batang, sebenarnya di daerah Batang. Jadi Alas Roban itu sebelumnya itu sebenarnya juga sebuah kerajaan. Nah, sampai kerajaannya itu dia moksa, gitu. Nah, jadi si Dewi Lanjar ini dia punya kesepakatan dengan kerajaan Alas Roban ini, semacam perjanjian kayak Nyi Roro Kidul dengan keraton gitu. Tapi bedanya kalau di Alas Roban ini kerajaannya dia moksa. Dia tuh moksa. Jadi dia menghilang gitu aja, nggak kayak keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dia masih tetap ada dalam fisiknya sekarang gitu kan. Dan makanya sampai sekarang itu belum ada, menurut informasi yang gue dapat ya, belum ada yang bisa masuk sampai ke dalam Alas Roban. Bahkan tol yang ada sekarang, Trans Jawa, kalau kita bicara efisiensi mungkin ya, mungkin nggak tahu ya, mungkin keilmuan sipil beda sendiri gitu. Tapi kalau bicara efisiensi, menurut gue jalur tol itu harusnya membelah Alas Roban. Tapi tol itu dia muterin Alas Roban. Gitu. Nggak berani kali dia untuk motong Alas Roban itu jalan. Mungkin ya, ini ada ya kalau itu entah ada keilmuannya sendiri atau sipil. Cuma kalau bagi kita si pengendara mobil lah ya di dalam tol itu ya pengennya lurus aja gitu kan, biar cepat sampai gitu, efisiensi gitu. Tapi tol ini dia tuh muterin Alas Roban. Jadi nggak jadi begini ya, set gitu ya. Iya, jadi dia tuh muterin Alas Roban gitu. Nah, karena memang konon katanya nih sebenarnya masyarakat Alas Roban dalam tanda kutip masyarakat gaibnya, dia sebenarnya itu masih berbaur dengan masyarakat biasa. Masih berbaur. Jadi ini menurut beberapa cerita dan sumber dari bokap gue juga gitu. Karena bokap gue asli sana, besar di sana gitu, dari kecil dan besar di sana. Jadi ada satu ritual di tiap malam Suro gitu. Di situ ada di alun-alun Batang namanya. Di alun-alun Batang itu tiap malam satu Suro itu dia selalu ada acara gitu. Nah, ketika malam itu tuh rame. Itu sekitar jam? Rame, udah ya itu rame aja karena acara kan, kayak pasar malam apa gitu. Itu tuh rame, pokoknya selepas maghrib itu udah pasti rame. Nah, ntar ada satu jam tertentu itu tuh tiba-tiba sepi gitu. Nah, konon katanya yang bisa bedain mana manusia dengan bangsa mereka nih, bangsa jin, itu ngolongin. Jadi kita ngelihat dari kolong kita sendiri. Jadi jadi ngelongok dari kolong kita sendiri gitu. Dia ngawang gitu. Enggak, jadi keciri nih. Jadi
mana yang bangsa manusia, mana yang bangsa jin. Karena pada dasarnya bangsa jin itu kan ketika bertemu dengan kita itu menyerupai sosok, apalagi berbaur ya. Apalagi ketika lagi berbaur, mereka Manusia, otomatis menyerupai sosok manusia karena mereka bisa berwujud apa aja kan gitu. Nah, ketika di Lengok Bawah itu perwujudannya berbeda. Wujud aslinya itu ya. Iya, mungkin gitu. Ini Serem konon dong ya. serem Iya, ya. itu mitos urban legend yang berkembang di daerah Pekalongan, Berarti Batang bisa jadi khususnya. 60% bangsa jin, 40% manusia. Mungkin gitu. Jadi memang kayak sebenarnya mereka tuh yang dari masyarakat gaibnya itu baik di Alas Roban maupun yang di Pantai Utara itu masih berbaur dengan Udah biasa ya mereka. sudah biasa, tapi kita nggak bisa ngebedain gitu, nggak bisa ngebedain mana yang masyarakat biasa, manusia, mana yang bangsa mereka gitu. Karena mungkin mereka menyerupainya secara utuh atau gimana gitu kan. Cuma bagi kita masyarakat Pekalongan nih, pada khususnya gitu, itu sudah memaklumi hal itu gitu. Udah jadi hal yang biasa aja gitu. Udah lumrah ya. Udah lumrah kayak gitu. Jadi memang ada keterkaitannya antara Dewi Lanjar dengan Raja Alas Roban sendiri gitu. Karena udah buat perjanjian. Udah buat perjanjian. Makanya sebenarnya ini bakal balik lagi sih. Ini cerita Dewi Lanjar ini bakal panjang kalau kita bahas. Gue jamin ini bakal panjang karena ada informasi-informasi yang sebenarnya masih gue tahan gitu. Karena sayang aja kalau misalkan gue cuma ngasih informasi setengah gitu loh. Bahkan ada detail-detail informasi, bahkan sejarahnya, terus kenapa si Raja Alas Roban ini moksa gitu, dan kenapa Dewi Lanjar itu akhirnya takut dengan Raja Alas Roban. Oh, dia takut? Ya, itu ini lagi ya, apa namanya? Panjang lagi nanti ya? Panjang lagi, pokoknya pantengin kita terus lah. Pasti ada satu episode gue bakal bahas Dewi Lanjar secara utuh gitu. Atau Nyi Roro Kidul. Atau Nyi Roro Kidul gitu. Tapi gue lebih tertarik Dewi Lanjar karena daerah gue sendiri. Oke, Dewi Lanjar dulu. Dewi Lanjar. Oke. Jendes. Jendes nggak punya anak. Baby. Iya. Janda rasa perawan. Oke. Ya gitulah informasi dari kita tentang kerajaan-kerajaan gaib di Nusantara. Ya, di Nusantara. Kita tidak bilang Indonesia, ada di Nusantara. Karena kalau kita bilang Indonesia, KTP mereka kan belum tentu, kan belum kan belum ada KTP. Iya, BPJS kan mereka juga belum ada. Iya, mereka nggak ada BPJS. Ibu pernah sakit? Iya, mereka nggak. Ya kita aja punya BPJS agak-agak ini ya, agak-agak sulit ngurusnya ya. Kita aja BPJS nggak bayar doang tapi susah ngurusnya. Iya, pokoknya gitu. Udah bayar tiap bulan kayaknya. Iya, bayar lagi. Iya, obatnya juga gitu-gitu doang. Iya. Oke, jadi segitu aja ya pembahasan kita tentang kerajaan-kerajaan gaib yang ada di Nusantara. Pokoknya pantengin terus Rumput. Kita bakal kasih informasi-informasi yang menarik yang membuat kalian merinding sambil terbahak-bahak pastinya. Pokoknya jangan lupa di komen, di like, sama di subscribe. Iya, share loh. Ke teman-temannya ya. Share. Biar ini 1.000 subscriber nih. Sekarang dong, share dong. Kita bakal bikin giveaway buat 1.000 subscriber. Oh, mantap. Iya kan? 1.000 subscriber kita bakal bikin giveaway. Iya. Kita nanti ada, kita pakailah kaosnya lah. Iya. Gitu, kita kasih giveaway kaos. Ada kaosnya Rumput. Untuk beberapa pemenang. Iya, pasti kita pilih ya. Ya komen lah. Jadi yang otomatis kita yang nongol terus tuh setiap episode pasti kita lihat, oh ini dia nih. Gitu. Pasti kita yang kita sortir tuh di komen, otomatis di komen dong. Iyalah. Di komen kalian yang komen-komen tuh, ya itu otomatis masuk dalam sortir kita tuh buat dapat giveaway 1.000 subscriber. Mantap. Gitulah untuk punya produser. Oke, segitu aja pembahasan kita malam ini. Maaf kalau ada salah. Oke, gua Wicak Temu. Aki Busit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.